Oke, baik. Halo, teman-teman. Lama tak jumpa. Kali ini kita bertemu lagi, atau saya punya kesempatan untuk berbagi, karena di dunia nyata betul-betul padat. Saya punya urusan. Nah, ini kemarin saya ketemu di suatu lokasi di mana saya tidak bawa sebuah mikrotik dan saya nggak bawa apapun alat selain laptop yang ada di layar teman-teman ini, dan juga sebuah laptop kecil MacBook Air. Dan di lokasi tersebut kita harus praktek bagaimana caranya membuat sebuah jaringan hotspot dan mengatur limit bandwidth tiap-tiap device yang ada di lokasi tersebut. Karena kita sedang di lokasi dan tidak membawa apa-apa, maka dengan laptop yang seperti ini, kita lihat ada laptop dengan prosesor Core i3 yang jadul banget ini, dengan RAM 6 GB dan dengan tentu saja Windows 10 dan SSD-nya. Kita akan install mikrotik menggunakan laptop ini dan akan digunakan sebagai media belajar, atau bahkan jika teman-teman punya laptop yang seperti ini atau di bawahnya yang minimal bisa menjalankan program yang kita butuhkan untuk mengoperasikan mikrotik, bisa menjadi router board tersendiri dengan kemampuan yang bagus. Walaupun harga RB itu murah ya, yang 931 941 tuh murah, cuma kalau lagi nggak bawa dan sedang di desa terpencil itu menjadi masalah tersendiri. Mungkin teman-teman yang tinggal di kota tinggal klik 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 beli. Kalau kita yang di lokasi perdesaan itu akan sangat-sangat menyusahkan. Oke, lanjut. Jadi laptop yang saya gunakan seperti ini, kita pakai laptop Asus. Jadi kalau kita intip laptop saya itu seperti ini. Ya, ini laptop yang saya gunakan kemarin ketika sedang di sebuah desa untuk membangun sebuah jaringan sementara. Bagi nanti kalau jaringannya sudah terbangun, maka kita akan ganti dengan router board yang sungguhan ya. Ini laptop yang saya pakai. Saya pakai laptop ini sudah dari tahun 2014 hingga saat ini, berarti sudah berjalan 7 tahun. Dan MacBook Air itu saya pakai dari 2015, berarti ya, saya punya barang awet kok. Oke, lanjut. Jadi syarat utama untuk buat dia berfungsi sebagai jaringan, kan konsep dari mikrotik adalah ada dua network, atau ada dua adapter, satu sebagai input, satu lagi sebagai output. Nah, karena di laptop ini cuma ada satu kabel, satu konektor LAN dan satu WiFi, maka itulah yang akan kita manfaatkan. Di sini saya menggunakan WiFi-nya ini menjadi input atau menjadi sumber internet dari ISP-nya, dan Ether ini menjadi output atau sebagai keluaran dari hasil pengelolaan mikrotiknya. Bagaimana caranya? Ya sama saja. Pertama kita konekkan WiFi seperti biasa. Nanti ketika sudah masuk WiFi, masuk ke dalam mikrotik di laptop kita secara aplikasi, bukan secara hardware, secara aplikasi, lalu akan diumpan balik ke adapter yang ini. Nanti adapter ini jadi Ethernet yang keluar dari laptop, atau colokan LAN dari laptop dicolok ke router tambahan untuk penyebar akses point, atau bisa juga ke hub, atau juga bisa ke VLAN, segala macam bisa. Kalau untuk saat ini saya gunakan hanya untuk hotspot saja. Jadi keluaran kabelannya saya colok ke router yang saya setting di HCP-nya mati, dan menjadi akses point biasa. Jadi mereka WiFi dari sini. Jadi intinya kita bisa mengubah laptop seperti ini menjadi mikrotik tanpa mengganggu fungsi dari laptopnya sebagai mana input data atau browsing segala macam gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya. Ini input masuk, dikelola, lalu keluar. Pertanyaannya adalah kita mengelolanya pakai apa? Jadi teman-teman harus sudah menginstal di laptopnya
namanya VMware Workstation Pro. Ini saya pakai downloadan yang semuanya gratisan. Jangan ditiru ya. Ini kepepet, bukan sementara tapi sementahun, ini kepepet banget. Saya download ini yang sudah full crack. Nanti kalau sudah di download silakan diinstal, nanti linknya saya taruh di bawah bagaimana cara downloadnya. Sebetulnya ini sama persis dengan video kita yang tentang membangun mikrotik menggunakan komputer dan VirtualBox atau VMware. Ini sama dengan VirtualBox ya. Setelah diinstal, hal pertama yang paling penting adalah kita harus setting interface-nya dulu. Kita masuk edit, kita masuk virtual network editor. Kita harus mengkomunikasikan antara WiFi dan kabelan tadi agar bisa terbaca di software ini. Setelah begini, kita klik change setting. Nah, setelah muncul, kita buat seperti ini. Oke, jadi VMnet 0 itu sama dengan saya bridge atau saya sambung langsung ke Qualcomm wireless laptop tadi, dan VMnet 1 saya sambung langsung ke bridge menggunakan Realtek. Mengapa pakai bridge? Karena kalau pakai bridge itu udah apa adanya, nyambung langsung begitu aja. Jadi dari jaringan di bawah bisa mengakses ke modem, dari modem bisa mengakses ke bawah gitu maksudnya. Woi, ya seperti itu kayaknya. Lupa juga, tapi seharusnya seperti itu. Sekarang kalau kita pakai NAT ini yang saya temukan adalah kalau saya pakai NAT nanti dari atas bisa baca bawah, alias klien kita dapat internet, cuma klien nggak bisa buka file yang ada di atasnya, di jaringan di layer di atasnya lagi gitu. Jadi bagaimana cara bikinnya? Andai kata ini belum ada, kita klik add network. Nah, di sini kan akan muncul VMnet 2, VMnet 3, karena 0 dan 1 sudah saya pakai. Saya bikin VMnet 2, saya oke. Dia akan loading. Jadi ini adalah virtual interface-nya si VMware. Kita bisa colok kabel. Kalau di dunia nyata kita colok ke hub pakai konektor RJ, kalau di sini kita coloknya menggunakan software. Nah, kalau ini host only, dia akan menciptakan sebuah IP sendiri. Nah, untuk bisa menjalankan mikrotik, kita masuk ke bridge, tinggal kita pilih di sini, gitu. Karena ini sudah kepake, ya dia nggak akan muncul lagi. Jadi satu nama ini hanya bisa untuk satu external connection atau satu interface-nya aja, nggak bisa duplikat gitu. Ini paling penting karena apa? Karena inilah yang akan mengkomunikasikan antara software mikrotik kita dengan interface WiFi dan LAN yang ada di laptop. Kelar sampai sini. Kalau masih nggak kelar atau masih pusing, tanya aja, nggak apa-apa. Kita anggap kelar. Sudah selesai. Setelah teman-teman punya VMware, punya dua buah interface WiFi sebagai input, LAN sebagai output, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus punya yang namanya mikrotik seperti ini. Nah, ini adalah mikrotik khusus yang didesain oleh salah satu pengguna internet yang bisa langsung dijalankan ke dalam VMware ini. Caranya bagaimana? Kita pilih saja begini. Ini kita klik 2 kali di sini. Nanti dia akan masuk ke sini. Sini saya kasih nama mikrotik coba. Saya impor. Udah. Nanti file-file bisa di-download di sana di kolom deskripsi. Jadi ketika sudah ke impor, nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, ini ya. Tadi mikrotik coba.
Jangan jalanin dulu, kita harus setting dulu jaringannya. Kita edit virtual machine. Ingat tadi di awal kita menambahkan dua buah interface, satu untuk WiFi, satu untuk kabelan. Yang di sini yang ada belum, masih bridge saja. Kita setting custom VM0 tadi apa? VM0 adalah WiFi. Kita tambahkan lagi. Kita masukkan satu buah jaringan lagi, lalu kita next. Kita masukkan sebagai outputnya kabelan. Oke. Kita lihat di sini. Ini sebagai input, ini sebagai output. RAM nggak usah gede-gede, kita turunin aja RAM-nya ke 32 mega, cukup. Lalu apa ya? Hard disk juga nggak usah gede-gede, tapi dia otomatis akan menyesuaikan kok, nggak masalah. Kita oke aja, selesai, kita jalani. Semudah itu, sesimpel itu. Udah jalan, tinggal teman-teman setting mikrotiknya seperti biasa, mau seperti hotspot atau seperti apa, atau hanya sebagai pembagi ya nggak apa-apa. Cara settingnya sama persis, nggak ada perubahan sama sekali, ya begitu-begitu aja. Nah, kita login karena ini masih kosong, kita pakai admin, passwordnya kosong. Nah, ini dia, kita R aja. Nah, udah bisa kita lihat ya di sini. Nah, interface-nya sudah jalan dua-duanya. Ether 1 itu sebagai ISP sumber, Ether 2 sebagai keluarannya. Ether 1 nyambung dengan WiFi. Ether 1 nyambung dengan WiFi, Ether 2 nyambung dengan LAN. Nah, ini kan tampilan terminal nih mikrotiknya. Teman-teman pasti lebih suka pakai Winbox. Kalau saya lebih suka pakai terminal. Karena apa? Bisa copy paste. Itu aja sih. Ini nggak usah ngetik capek-capek. Kita lihat bagaimana tampilannya di Winbox. Nah, ini dia tampilan di Winbox. Interface-nya sama. Ether 1 tadi kan nyambung ke WLAN, kita kasih nama ISP. Ether 2 tadi adalah kabelan, kita kasih nama distribusi. Jadi ini sumber internetnya, ini sumber internet, ini pengeluarannya, atau kita keluarkan sumbernya. Bagaimana tahunya bahwa ini sumber internet? Gampang, IP, DHCP client, kita tambahkan ISP. Oke. Secara otomatis mikrotik ini akan minta IP dari sumber internet yang tergabung dengan WiFi-nya. Lihat, IP mikrotik adalah 192.128. Sedangkan IP laptop ini adalah 1.6. Nah, itulah mengapa saya pakai bridge bukan sebagai NAT. Jadi antara IP laptop dan IP mikrotik di VMware itu beda. Lihat ya, beda ya. Nah, beda. Oke, lanjut, kita kasih IP untuk keluarnya, kita anggap oke. Lalu kita kasih DHCP server seperti biasa. Kita kasih ke distribusi, jadi semua orang yang mau akses ke router nanti itu mendapat IP secara otomatis. Jadi kabelan yang dicolokin ke laptop, apabila colok ke laptop lain, ya laptop lain dapat internet juga langsung. Nah, ini contohnya laptop lain dapat internet juga. Kita cek ya, kan tadi sudah ada pemberitahuannya. Kita cek apakah kabelan dari interface LAN dari laptop ini sudah dapat IP, dan jawabannya adalah sudah. 172.15.1.254. Jadi LAN-nya laptop ini juga dapat IP. Nanti LAN yang dicolok ke laptop ini dapat IP. IP-nya berbeda. Kalau pakai hotspot ya dapat IP juga gitu. Sesimpel itu. Jadi kalau kita lagi di mana-mana butuh mikrotik, pakai ini cukup. Lebih dari cukup menurut saya. Speednya pun cukup. Sekarang tadi kita sudah punya dua interface dengan IP ISP.
kita pakai DHCP client otomatis, dan distribusi kita buat DHCP servernya. Sekarang kita tes apakah sudah dapat internet. Nah, internet sudah jalan. Kita coba apakah sudah dapat root. Sudah jalan semua internetnya. Kenapa langsung jalan? Karena tadi kita pakai DHCP client. Kita cek DNS-nya, kita allow seperti biasa, setting backup standar. Kita allow, kita firewall-nya kita kasih masquerade, Chernat, actionnya masquerade. Lalu kalau tadi ini, yang ini tuh sudah otomatis ya, karena kan tadi kita pakai DHCP client, ini sudah otomatis, nggak usah diinput lagi. Ini langsung sudah bisa internetan. Kalau saya suka sesuaikan jam dulu, karena biasa jam itu ngaco dan itu bahaya kalau buat saya. Saya biasa pakai ID pool NTP ORG, kita apply, dia akan update jam. Sudah, udah begini aja kelar. Nah, ini dengan mikrotik sederhana seperti ini, dengan pakai dua sumber ini sebagai sumber, ini sebagai keluaran, kita sudah bisa bawa mikrotik kemana-mana. Jadi kita lagi butuh di lapangan, butuh mikrotik, ya tinggal gas aja, pakai laptopnya, install aplikasinya, jalanin, udah gitu aja. Ini speednya bagus kok, tergantung speednya ya. Kalau ini kan sumber internetnya pakai wifi, jadi saya pakai di rumah itu 100 mega sumbernya, ya keluarnya ya plus minus 80-70, tergantung kualitas hardware Anda. Jadi begitu. Nah, ini kalau mau jalan hotspot ya bisa, tinggal IP hotspot, tambahkan hotspotnya segala macam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau mau bawa mikrotik kemana-mana, lagi di desa seperti saya yang memang membangun jaringan di desa, di kota-kota kecil yang susah sekali beli mikrotik, akan lama waktunya, bisa pakai metode ini. Laptop Anda install aplikasi VirtualBox atau VMware Workstation 12 Pro ini, dan install aplikasi mikrotiknya, klik jalankan. Ini kecil kok, kita lihat ya berapa yang kepake di komputer ini. Oh, kecil. Lebih besar saya record layar, ini cuma berapa tuh, cuma pakai segini memorinya, cuma pakai 27,8 mega, kecil lah. Jadi ketika laptop ini sedang digunakan untuk jadi mikrotik, laptop ini bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari lainnya. Begitu teman-teman, mohon maaf apabila bertele-tele dan agak panjang. Moga-moga mudah difahami. Tetaplah belajar walau harang rintang menghadang. Selamat pagi.